Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Filiani dari kelas 6B sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berada di bab 6, yaitu merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Baik, di sini ada tiga pokok materi, yaitu yang pertama merencanakan pembelajaran, di mana permulaan tahun ajaran baru di sekolah, perencanaan yang baik membutuhkan usaha yang ekstra. Terlalu merencanakan atau terlalu mempersiapkan lebih banyak kegiatan daripada yang bisa diwujudkan dalam satu waktu yang tertentu. Dan kadang kurang juga dalam merencanakan, maksudnya itu kurang dalam mempersiapkan atau terlalu sedikit bagi jumlah waktu yang telah tersedia. Itu biasanya terjadi terutama dengan guru-guru yang belum berpengalaman. Baik, di sini ada beberapa jenis kegiatan pembelajaran. Di sini ada 6 yang saya bisa jabarkan, yaitu yang pertama pembelajaran kemampuan dasar berkelompok, di mana model pembelajaran ini paling umum digunakan untuk mata pelajaran membaca dan sering digunakan untuk mata pelajaran matematika. Tujuannya yaitu untuk mengakomodasi berbagai tingkat pencapaian dalam mata pelajaran kemampuan dasar, karena pelajaran kelompok begitu kecil, banyak digunakan untuk kemampuan dasar. Di sini juga guru terus mengakomodasi berbagai tingkat pencapaian dalam mata pelajaran kemampuan dasar, karena pelajaran kelompok begitu kecil, banyak digunakan untuk kemampuan dasar. Di sini juga guru terus menjelaskan fitur-fiturnya secara terperinci. Kemudian yang kedua yaitu pekerjaan individual. Pengelolaan kegiatan individual yang baik memiliki beberapa komponen. Pertama, pengembangan konten yang memadai harus mengawali kegiatan independen siswa sehingga para siswa dapat bekerja secara produktif tanpa dibantu. Kemudian yang kedua, para siswa itu dapat mempersiapkan akses menuju material atau sumber yang dibutuhkan. Kemudian salah satu strategi yang baik adalah memulai tugas kerja independen sebagai kegiatan seisi kelas. Maksudnya itu misalnya dengan mengerjakan beberapa latihan, soal atau pertanyaan-pertanyaan secara bersama-sama sebelum fase tugas independen. Kemudian itu membuat para siswa memberikan mereka kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memungkinkan guru mengamati dan memperbaiki masalah-masalah umum dalam format seisi kelas ketimbang harus mengatasi masalah yang sama dari berbagai individu. Kemudian ketiga, aktiflah memantau pekerjaan para siswa sehingga masalah dapat dideteksi lebih dini dan umpan balik perbaikan dapat diberikan. Kemudian yang ketiga yaitu umpan balik, di mana umpan balik mungkin diberikan selama diskusi, resitasi atau pemeriksaan, dan semuanya mungkin terjadi selama atau setelah pengembangan konten. Sebagai contoh yaitu dalam menyajikan materi baru, di mana guru memungkinkan bersandar pada pengetahuan sebelumnya, dan guru mungkin ingin memulai dengan sebuah diskusi kelompok yang menghasilkan sebuah gagasan atau masalah baru untuk diselesaikan. Kemudian keempat yaitu diskusi, di mana diskusi sangat membantu dalam mendorong para siswa mengevaluasi kejadian, topik atau hasil
menjelaskan alasan bagi opini mereka, kemudian membantu mereka menyadari adanya sudut pandang yang berbeda, dan membantu mereka meningkatkan kemampuan mengungkapkan lisan mereka. Kemudian terkadang diskusi dimulai dengan kegiatan resitasi, yaitu dijelaskan untuk selanjutnya yang di dalamnya fakta-fakta dari konten yang akan didiskusikan dan ditelaah. Kemudian yang kelima yaitu resitasi, di mana resitasi merupakan urutan pertanyaan dan jawaban yang di dalamnya guru mengajukan pertanyaan, biasanya bersifat faktual dan menerima, memandu atau memperbaiki respon siswa. Dalam praktiknya, resitasi merupakan bentuk dari pemeriksaan yang dilakukan secara lisan. Maksudnya metode ini dapat digunakan sebagai pelatihan kemampuan atau untuk menelaah pemahaman siswa mengenai sebuah mata pelajaran sebelumnya atau yang ditugaskan. Kemudian yang terakhir yaitu pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan sesuai untuk dilakukan hanya ketika penilaian ketepatan bisa dilakukan dengan mudah, di mana pemeriksaan menyediakan umpan balik yang cepat, dan itu membuat guru bisa mengidentifikasi dan membahas kesalahan-kesalahan umum yang terjadi dalam tugas. Kemudian pemantauan cermat selama pemeriksaan sangat penting agar yakin bahwa para siswa mengerjakan dengan jawaban dan dengan sebenar-benarnya. Kemudian untuk materi yang kedua yaitu pengelolaan pembelajaran dengan konsep Kounin. Di sini ada 3 pengelolaan pembelajaran menurut Kounin, di mana yang pertama mencegah perilaku buruk. Yang itu di sini kemampuannya itu dia menjelaskan peka terhadap situasi kelas, di mana maksudnya itu mengkomunikasikan kesadaran umum mengenal ruang kelas kepada para siswa, mengidentifikasi dan memperbaiki perilaku buruk dengan segera dan benar. Kemudian di dalam mencegah perilaku yang buruk ini juga ada kemampuan tumpang tindih yang dimaksudkan mengikuti 2 atau lebih kegiatan secara bersama-sama. Kemudian yang kedua mengelola keberlangsungan, di mana di dalam mengelola keberlangsungan ini ada 2 kemampuan. Di situ ada momentum dan kelancaran, di mana momentum itu adalah menjaga mata pelajaran tetap berlangsung cepat, merencanakan dengan cermat untuk menghindari perlambatan. Kemudian yang kedua kelancaran, di mana tetap sejalan dengan mata pelajaran, menghindari penyimpangan dan perbedaan yang bisa mengakibatkan kebingungan. Kemudian yang terakhir ada mempertahankan fokus kelompok, di mana di sini ada 3 kemampuannya, yaitu memeringatkan kelompok, mendorong pertanggungjawaban, memeringatkan kelompok di mana melibatkan perhatian seluruh kelas sementara para individual merespon. Kemudian untuk mendorong pertanggungjawaban ini mengomunikasikan kepada para siswa bahwa partisipasi mereka akan dipantau dan dievaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu tentang format partisipasi tingkat tinggi, di mana menggunakan mata pelajaran yang mendefinisikan perilaku para siswa ketika mereka tidak secara langsung menjawab pertanyaan dari guru. Kemudian di sini materi yang ketiga pada bab 6 ini yaitu masalah-masalah umum dalam penyelenggaraan pembelajaran. Di sini ada 2 wilayah yang memberikan kesulitan bagi banyak guru dalam menyelenggarakan pembelajaran, yaitu transisi dan kejelasan. Bagian itu fokus pada masalah-masalah dalam 2 wilayah itu dan menganjurkan penyelesaian yang memungkinkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang 2 wilayah yang dimaksud untuk penyelenggara pembelajaran itu. Yang pertama transisi. Di sini transisi yaitu jeda antara 2 kegiatan manapun merupakan sebuah transisi. Beberapa masalah pengelolaan bisa terjadi selama transisi, termasuk penundaan lama sebelum memulai kegiatan selanjutnya, yang bisa memberikan kontribusi pada peningkatannya.
pada peningkatan perilaku. Perilaku tidak pantas atau mengganggu. Masalah transisi bisa disebabkan oleh kurangnya kesiapan guru atau para siswa untuk kegiatan selanjutnya. Ekspektasi siswa yang tidak jelas mengenai perilaku pantas selama transisi dan prosedur yang salah bagi transisi. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh dan penyelesaian yang bisa dianjurkan. Misalnya, para siswa berbicara dengan nyaring di pagi hari. Guru merasa terganggu saat sedang memeriksa kehadiran atau mengecek absensi para siswa dan permulaan kegiatan konten yang tertunda. Di sini penyelesaiannya bisa seperti buat sebuah kebiasaan untuk mengawali hari-hari dan nyatakan dengan jelas ekspektasi guru mengenai perilaku di awal hari dan perkuat dengan konsisten. Maksudnya itu seperti misalnya kebiasaannya itu guru meminta kepada siswa agar saat guru melakukan absensi atau mengecek daftar hadir, para siswa sebaiknya diam sampai absensi atau cek data kehadiran telah guru selesai. Kemudian yang kedua yaitu kejelasan, di mana mengomunikasikan informasi dan arahan dalam cara yang jelas dan bisa dimengerti merupakan salah satu kemampuan mengajar yang penting. Penjelasan yang jelas membantu para siswa belajar lebih cepat dan lebih berhasil. Itu juga membantu para siswa untuk lebih cepat memahami arahan dan ekspektasi guru mengenai perilaku. Meskipun kejelasan menjadi lebih penting di seluruh kegiatan ruang kelas, itu sangat penting selama pengembangan konten atau cara mengajar, di mana ketika hampir seluruh pokok persoalan diperkenalkan dan diajarkan. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.